sebuah kota kecil di pinggiran Jakarta, hiduplah seorang wanita bernama Rini. Wajahnya lembut, sikapnya rendah hati, dan tutur katanya selalu menenangkan. Tak ada yang menyangka bahwa dia adalah pewaris salah satu perusahaan ternama di ibu kota. Sejak kecil, Rini lebih menyukai kehidupan sederhana daripada kemewahan yang ditawarkan keluarganya. Baginya, kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta, melainkan ketulusan hati seseorang. Suatu hari, mobil Rini mogok di tengah jalan. Dengan panik, dia mencari bantuan hingga menemukan sebuah bengkel kecil di sudut jalan sempit. Di sanalah dia bertemu dengan Rudy, seorang teknisi berbakat yang bekerja tanpa kenal lelah. Tangan Rudy kotor oleh oli, namun senyumnya ramah. Dia segera membantu memperbaiki mobil Rini tanpa banyak bicara. Dalam diam, Rini mengagumi kesederhanaannya. Pria itu bekerja dengan penuh dedikasi tanpa mengeluh sedikit pun. Seiring waktu, Rini mulai sering datang ke bengkel, bukan karena mobilnya bermasalah, tetapi karena hatinya sudah terpikat. Rudy yang awalnya cuek mulai menyadari kehadiran Rini. Setiap kali gadis itu datang, bengkel terasa lebih terang, seakan membawa kesejukan di tengah hari yang panas. Mereka sering berbincang di sela-sela pekerjaannya, membicarakan hal-hal sederhana seperti makanan favorit hingga impian masa kecil. Namun, perbedaan status sosial mereka menjadi pembicaraan orang-orang sekitar. Beberapa teman Rudy mencibir, merasa aneh melihat seorang wanita berpenampilan rapi dan wangi sering datang ke bengkel yang penuh bau oli. Mereka menganggap Rini hanya bermain-main dengan Rudy. Namun, Rini tak peduli. Dia yakin bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh kekayaan, tetapi oleh siapa yang menemani hidupnya. Suatu malam, di bawah lampu jalanan yang temaram, Rudy memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. "Aku mungkin bukan pria kaya, tapi aku berjanji akan selalu membuatmu bahagia," katanya dengan suara lirih. Rini tersenyum, matanya berbinar penuh keyakinan. "Aku tidak butuh harta, aku hanya ingin seseorang yang bisa menghargai aku apa adanya." Saat itulah, mereka memutuskan untuk bersama, melawan segala perbedaan yang ada. Namun, tidak semua orang senang dengan hubungan mereka, terutama ibu Rudy, Bu Siti. Saat Rudy memperkenalkan Rini sebagai calon istrinya, wanita paruh baya itu menatap Rini dengan dingin. Baginya, seorang wanita seperti Rini terlalu berlebihan untuk anaknya. "Perempuan cantik dan kaya tidak akan pernah betah hidup susah," katanya dengan nada sinis. Rudy mencoba meyakinkan ibunya bahwa Rini bukan seperti yang dia bayangkan, tetapi Bu Siti tetap tak percaya. Hari-hari berlalu, dan persiapan pernikahan pun dimulai. Meski banyak rintangan, Rini tetap bersabar menghadapi calon mertuanya. Dia berharap, seiring waktu, Bu Siti akan menerima dirinya dengan tulus. Namun, harapan itu semakin tipis ketika sang ibu mulai terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Dia sering mengabaikan Rini, bahkan terkadang menyindirnya dengan kata-kata pedas. Rini tidak ingin memperkeruh suasana. Dia tetap berusaha menghormati Bu Siti, walaupun hatinya mulai terluka. Sementara itu, Rudy berada dalam dilema. Dia mencintai Rini, tetapi juga tidak ingin berkonflik dengan ibunya. Perlahan, Rudy mulai merasa tertekan. Tekanan itu semakin besar saat Bu Siti mulai memengaruhinya dengan kata-kata yang menanamkan keraguan di hatinya. Di hari pernikahan, Rini dan Rudy akhirnya mengikat janji suci. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayangan gelap yang mengintai. Bu Siti hanya tersenyum tipis sepanjang acara, seakan menyembunyikan sesuatu di balik sikapnya yang dingin. Dia bertekad untuk memisahkan mereka, bagaimanapun caranya. Rini yang awalnya percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya, belum menyadari bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Malam itu, saat Rini tersenyum dalam pelukan Rudy, dia tidak tahu bahwa badai besar telah menunggu di depan. Sebuah perjalanan penuh air mata, perjuangan, dan pengkhianatan akan segera dimulai. Pernikahan Rini dan Rudy awalnya berjalan bahagia. Meski hidup sederhana, Rini menikmati setiap momen bersama suaminya. Ia tidak keberatan tinggal di rumah kecil peninggalan orang tua Rudy, memasak sendiri, dan menjalani hari-hari tanpa kemewahan.
Namun, kebahagiaan itu perlahan mulai terkikis oleh kehadiran Bu Siti yang semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Setiap ada kesempatan, wanita itu selalu menyindir Rini, seolah ingin mengingatkan bahwa menantu barunya bukan bagian dari keluarga mereka. Awalnya, Rini memilih diam. Ia berpikir bahwa dengan kesabaran, Bu Siti akan menerimanya. Namun, harapannya pupus ketika ibunya mulai menghasut Rudi secara halus. Istri itu harusnya mengerti keadaan suami. Jangan sampai dia mulai merasa bosan hidup susah dan meninggalkanmu, ucap Bu Siti suatu malam saat Rudi baru pulang kerja. Rudi hanya tersenyum, menganggap ibunya berlebihan. Namun, kata-kata itu tanpa sadar mulai meracuni pikirannya. Seiring waktu, Bu Siti semakin lihai memainkan perannya. Ia sering berpura-pura sakit agar Rudi merasa bersalah jika lebih memperhatikan Rini daripada dirinya. Tidak hanya itu, ia mulai menyebar cerita kepada tetangga bahwa menantunya adalah wanita manja yang tidak tahu cara hidup susah. Lihat saja nanti, pasti dia akan pergi mencari pria kaya, katanya kepada seorang tetangga, yang kemudian menyebarkan gosip tersebut lebih luas. Rini tidak menyadari bahwa dirinya menjadi bahan pembicaraan di lingkungan tempat tinggalnya. Namun, ia mulai merasa ada yang berubah dalam sikap Rudi. Suaminya yang dulu penuh perhatian kini sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Saat bersama pun, Rudi lebih banyak diam, seolah pikirannya dipenuhi oleh sesuatu yang tak ingin ia ceritakan. Suatu hari, Rini tanpa sengaja mendengar percakapan Bu Siti dengan Rudi. Kamu pikir dia benar-benar mencintaimu? Dia hanya bosan dengan kehidupannya yang mewah. Begitu dia sadar, dia akan meninggalkanmu, bisik Bu Siti dengan suara rendah. Hati Rini mencelos, tapi ia tetap menahan diri. Ia ingin percaya bahwa Rudi cukup kuat untuk tidak terpengaruh oleh fitnah ibunya. Namun, perlahan keraguan mulai menguasai Rudi. Ia mulai mempertanyakan ketulusan Rini, meski tak ada bukti yang bisa mendukung kecurigaannya. Saat istrinya ingin berbicara dan menjelaskan, Rudi justru menarik diri. Ia mulai memperlakukan Rini dengan dingin, membiarkan kesalahpahaman tumbuh di antara mereka. Suatu malam, Rini memasak makanan kesukaan Rudi, berharap bisa menghidupkan kembali kehangatan dalam rumah tangga mereka. Namun, saat Rudi pulang, wajahnya muram. Apa kamu benar-benar bahagia di sini? Tanyanya tiba-tiba. Rini terkejut, tetapi ia tersenyum lembut. Tentu saja, aku menikah denganmu karena cinta, bukan karena harta. Bukannya merasa lega, Rudi justru semakin curiga. Kata-kata ibunya terus terngiang di kepalanya, mengikis kepercayaannya pada Rini. Ia mulai mencari-cari kesalahan kecil, seakan ingin membuktikan bahwa istrinya tidak sungguh-sungguh mencintainya. Ketegangan semakin terasa, hingga akhirnya Rudi lebih sering memilih menghabiskan waktu di luar rumah daripada bersama Rini. Sementara itu, Bu Siti merasa puas melihat benih perpecahan yang ia tanam mulai tumbuh subur. Ia semakin berani menunjukkan ketidaksukaannya, tidak lagi peduli jika Rini terluka. Lihat saja, dia pasti akan pergi meninggalkanmu duluan, ujarnya dengan nada puas setiap kali melihat Rini duduk termenung sendirian. Di dalam hatinya, Rini mulai merasa lelah. Ia telah mencoba segalanya untuk menjaga pernikahan ini tetap utuh, tetapi ia tidak bisa. Berjuang sendirian. Malam itu, ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta saja cukup untuk mempertahankan pernikahan ini? Hari-hari berlalu dengan suasana rumah yang semakin dingin. Rini yang dulu selalu disambut dengan senyuman Rudi, kini hanya mendapat tatapan kosong atau bahkan diam yang menyakitkan. Setiap kali ia mencoba mendekat, Rudi justru semakin menjauh. Suaminya seperti orang asing, seseorang yang berbeda dari pria yang dulu berjanji akan selalu membahagiakannya. Bu Siti semakin gencar menghasut, meyakinkan Rudi bahwa pernikahan ini hanyalah permainan bagi Rini. Dia tidak akan bertahan lama di sini. Lebih baik kamu tinggalkan dulu sebelum dia yang meninggalkanmu, katanya suatu malam, saat Rudi termenung di ruang tamu. Keraguan yang sudah lama tertanam dalam hati Rudi kini tumbuh menjadi keyakinan.
Puncaknya terjadi ketika Rini memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Rudy. Ia duduk di samping suaminya yang sedang menatap kosong keluar jendela. "Aku merasa ada jarak di antara kita. Jika ada yang mengganggumu, tolong katakan," ucapnya dengan suara lembut. Namun, alih-alih menjawab dengan jujur, Rudy menghela napas panjang dan berkata, "Mungkin kita memang terlalu berbeda. Aku lelah." Kata-kata itu seperti belati yang menancap di hati Rini. Ia menatap Rudy, berharap ada penjelasan lebih lanjut, tetapi pria itu hanya menundukkan kepala. Tidak ada lagi kehangatan dalam tatapan matanya, hanya ada keraguan yang semakin dalam. "Jadi, kamu ingin berpisah?" Suara Rini bergetar, nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja ia katakan. Rudy tidak menjawab langsung, tetapi diamnya adalah jawaban yang lebih menyakitkan daripada kata-kata. Air mata yang selama ini Rini tahan akhirnya jatuh juga. Ia tak pernah menyangka bahwa orang yang paling ia cintai justru adalah orang yang pertama kali meragukannya. Namun, jika kebahagiaan Rudy hanya bisa didapat dengan perpisahan, ia tak akan memaksakan dirinya untuk tetap bertahan. Beberapa hari kemudian, proses perceraian pun dimulai. Rini mengurus semuanya tanpa banyak bicara. Ia tidak meminta harta, tidak menuntut apapun, hanya ingin mengakhiri segalanya secepat mungkin. Rudy merasa aneh melihat sikapnya yang begitu tenang. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah benar selama ini Rini tidak pernah mencintainya, seperti yang dikatakan ibunya. Pada hari terakhir mereka sebagai suami istri, Rini menatap Rudy untuk terakhir kalinya. "Aku berharap kau bahagia," ucapnya sebelum pergi. Rudy tidak menjawab, hanya menatap punggung wanita itu yang perlahan menghilang dari kehidupannya. Ada sesuatu di dadanya yang terasa kosong, tetapi egonya menahan dirinya untuk berbuat sesuatu. Sementara itu, Bu Siti merasa puas. Ia menganggap dirinya telah menyelamatkan anaknya dari pernikahan yang sia-sia. Namun, tanpa ia sadari, ia baru saja menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar tulus mencintai Rudy. Waktu pun berlalu, dan kehidupan Rudy kembali seperti dulu. Namun, semakin lama ia merasa ada yang hilang. Rumahnya tetap sama, tetapi rasanya jauh lebih sepi dari sebelumnya. Di sisi lain, Rini memilih untuk bangkit. Ia kembali ke keluarganya di Jakarta, menyembunyikan luka hatinya di balik kesibukan pekerjaannya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum anggunnya, tersimpan kisah cinta yang berakhir menyakitkan. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh untuk kedua kalinya. Rudy belum menyadari kesalahannya, tetapi waktu akan mengungkap segalanya. Karena takdir selalu punya cara untuk membalas mereka yang telah menyia-nyiakan sesuatu yang berharga. Dan bagi Rini, ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Beberapa bulan setelah perceraian itu, Rini kembali ke Jakarta dan menjalani kehidupannya dengan cara yang berbeda. Ia bukan lagi wanita sederhana yang berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan orang lain, melainkan pewaris sah sebuah perusahaan besar milik keluarganya. Kehancuran rumah tangganya telah mengubahnya menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijak dalam melihat dunia. Dengan cepat, ia mengambil alih kendali bisnis keluarganya dan membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang pewaris, tetapi juga pemimpin yang cerdas dan visioner. Sementara itu, kehidupan Rudy tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Setelah perpisahan itu, ia merasa ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Rumah yang dulu ia tinggali bersama Rini terasa dingin dan sepi, sementara ibunya yang dulu begitu bersemangat menjauhkannya dari Rini kini justru bersikap biasa saja, seakan tak pernah peduli dengan kebahagiaannya. Satu persatu, kata-kata ibunya yang dulu ia percayai mulai terasa seperti kebohongan yang menghancurkan hidupnya. Suatu hari, seorang teman lama datang ke bengkel tempat Rudy bekerja. Ia membawa sebuah majalah bisnis yang di halaman depannya terpampang wajah Rini dengan pakaian formal dan senyum percaya diri. "Kau tahu siapa dia sebenarnya?" tanya temannya sambil menyodorkan majalah itu. Rudy mengambilnya dengan ragu, lalu membaca judul besar yang tertulis, "Rini Anastasia, pewaris dan CEO baru perusahaan terkemuka di Jakarta."
Darahnya seakan berhenti mengalir. Matanya membesar saat membaca artikel itu. Semua yang selama ini ia pikirkan tentang Rini ternyata salah. Wanita yang ia anggap hanya bermain-main dengan kehidupannya ternyata berasal dari keluarga kaya dan memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, selama pernikahan mereka, Rini tidak pernah sekalipun menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Perasaan bersalah mulai menghantamnya. Ia teringat bagaimana ia meragukan ketulusan Rini, bagaimana ia membiarkan ibunya menghina dan mengusir wanita yang sebenarnya mencintainya dengan tulus. Kenyataan itu begitu pahit untuk diterima. Rudy ingin menyangkal, tetapi fakta di depannya terlalu jelas untuk diabaikan. Tanpa pikir panjang, ia pulang ke rumah dan menghadapi ibunya. "Kenapa ibu tidak pernah memberitahuku siapa Rini sebenarnya?" tanyanya dengan suara penuh amarah. Bu Siti terkejut, tetapi tetap mencoba bersikap tenang. "Apa bedanya? Kaya atau miskin, dia tetap bukan wanita yang tepat untukmu," jawabnya dengan nada acuh. Rudy menggeleng, hatinya terasa semakin hancur. "Dia wanita yang tepat, Bu. Justru aku yang tidak pantas untuknya." Suaranya bergetar saat menyadari bahwa ia telah kehilangan seseorang yang begitu berharga. Kini semua sudah terlambat. Rini sudah pergi, dan kemungkinan besar tidak akan pernah kembali. Sementara itu, di Jakarta, Rini menjalani kehidupannya dengan lebih percaya diri. Di sekelilingnya kini ada 10 bodyguard yang selalu siap melindunginya, sebuah keputusan yang ia ambil bukan karena ia takut, tetapi sebagai simbol bahwa ia bukan lagi wanita yang bisa diremehkan. Dunia telah melihatnya sebagai sosok yang kuat, tetapi di dalam hatinya, ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Malam itu, Rini berdiri di balkon kantornya, menatap gemerlap kota Jakarta. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, Rudy akan mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Namun, ia tidak peduli. Baginya, pria itu telah menjadi bagian dari masa lalu, seseorang yang memilih untuk percaya pada kebohongan daripada melihat ketulusan yang ada di depan matanya. Namun, takdir selalu punya cara untuk mempertemukan mereka yang seharusnya bertemu. Dan bagi Rini, meskipun ia telah menutup hatinya, ia belum tahu bahwa kisah ini masih jauh dari kata selesai. Beberapa bulan berlalu sejak Rudy mengetahui kebenaran tentang Rini. Hidupnya kini terasa hampa, dihantui oleh penyesalan yang tak berkesudahan. Setiap hari, ia membayangkan bagaimana jadinya jika ia mempercayai Rini dan tidak membiarkan ibunya menghasut pikirannya. Namun, semua sudah terlambat. Rini sudah menjadi wanita yang jauh dari jangkauannya, pewaris perusahaan ternama yang hidup dengan kemewahan dan dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar menghargainya. Sementara itu, Rini semakin sibuk dengan bisnis keluarganya. Ia menghadiri berbagai pertemuan penting, mengambil keputusan besar, dan membangun citra sebagai pemimpin yang kuat. Meskipun kehidupannya tampak sempurna, ada bagian dari hatinya yang masih menyimpan luka. Namun, ia menolak untuk kembali ke masa lalu. Bagi Rini, Rudy hanyalah pelajaran berharga yang membuatnya lebih tegar. Suatu hari, Rini menghadiri sebuah acara amal di salah satu hotel mewah di Jakarta. Ia berjalan anggun dengan gaun elegan berwarna biru tua, didampingi oleh 10 bodyguard yang selalu siap siaga. Saat ia melangkah masuk ke ruangan utama, banyak orang berbisik, terpesona oleh aura kepemimpinannya. Namun, di antara kerumunan itu, ada seseorang yang tak pernah ia duga akan berada di sana, Rudy. Rudy berada di sana bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai teknisi yang diperbantukan untuk mengurus sistem pencahayaan acara. Ia tidak pernah tahu bahwa Rini akan datang, dan saat matanya menangkap sosok wanita itu, napasnya tercekat. Ia hampir tak mengenalinya. Rini yang berdiri di depannya kini bukan lagi wanita sederhana yang dulu ia kenal. Ada ketegasan di matanya, sikap percaya diri yang tak tergoyahkan. Rini pun melihat Rudy. Namun, berbeda dengan Rudy yang tampak terkejut, Rini tetap tenang, seolah pertemuan ini tidak berarti apa-apa baginya. Ia hanya memberi tatapan singkat sebelum melanjutkan langkahnya, seakan Rudy hanyalah orang asing di antara ratusan tamu lainnya. Hati Rudy terasa mencelos. Ia ingin mendekat,
ingin mengatakan sesuatu, tetapi langkahnya terhenti saat melihat bagaimana Rini kini dikelilingi oleh orang-orang penting. Ia bukan lagi wanita yang bisa ia hampiri dengan mudah. Perasaan bersalah semakin menghimpit dadanya. Ia telah menyia-nyiakan seseorang yang luar biasa, dan kini, ia hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Saat acara berakhir, Rini berjalan keluar dengan elegan, diiringi oleh bodyguard yang selalu siaga. Rudy memberanikan diri untuk mendekatinya, tetapi langkahnya terhenti ketika salah satu pengawal menatapnya tajam, seakan memperingatkannya untuk tidak mencoba hal bodoh. Rini pun seolah tak peduli dengan kehadirannya. Ia masuk ke dalam mobil mewahnya tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Di dalam mobil, Rini menarik napas dalam-dalam. Ia tidak bisa memungkiri bahwa melihat Rudy lagi menghadirkan gelombang emosi yang selama ini ia tekan. Namun, ia menolak untuk kembali terjebak dalam perasaan yang telah melukainya. Baginya, Rudy adalah masa lalu yang tidak perlu lagi ia pikirkan. Namun, bagi Rudy, pertemuan ini adalah sebuah tamparan keras. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dan kali ini, ia sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk memperbaikinya. Sejak pertemuan di acara amal itu, bayangan Rini terus menghantui pikiran Rudy. Wajahnya yang begitu anggun, tatapan matanya yang penuh ketegasan, serta sikapnya yang tak lagi menunjukkan kepedulian membuat Rudy semakin terpuruk dalam penyesalan. Ia menyadari bahwa wanita yang dulu dengan tulus mencintainya kini telah benar-benar berubah. Lebih dari itu, ia sadar bahwa Rini tidak lagi menganggapnya sebagai bagian dari hidupnya. Setiap malam, Rudy terjaga, mengingat kembali momen-momen saat mereka masih bersama. Ia teringat bagaimana Rini selalu tersenyum meskipun sering diperlakukan tidak adil oleh ibunya. Ia juga mengingat bagaimana wanita itu tetap bertahan meskipun dihina dan dianggap tidak layak. Kini, semuanya telah berbeda. Rini bukan hanya meninggalkannya, tetapi juga menunjukkan bahwa ia bisa berdiri jauh lebih tinggi tanpa kehadirannya. Rudy mulai mencari tahu lebih banyak tentang Rini melalui berita dan media sosial. Ia melihat bagaimana mantan istrinya itu menjadi sosok berpengaruh dalam dunia bisnis. Setiap artikel yang ia baca semakin membuatnya sadar betapa besar kesalahannya. Jika saja ia dulu lebih percaya pada Rini daripada ibunya, mungkin ia masih bisa berdiri di sisinya, mendukung dan melindunginya. Namun, semua itu hanya sekadar harapan kosong. Di sisi lain, Rini tetap menjalani hidupnya dengan penuh kesibukan. Ia tahu bahwa pertemuannya dengan Rudy telah mengguncang hatinya, tetapi ia tidak ingin membiarkan masa lalu mengganggu langkahnya. Setiap kali perasaan itu muncul, ia meyakinkan dirinya bahwa keputusan untuk pergi adalah yang terbaik. Baginya, cinta yang tidak dihargai tidak layak untuk dipertahankan. Suatu hari, Rudy tanpa sadar berjalan melewati butik mewah di pusat kota. Matanya tertuju pada layar besar di depan toko yang menampilkan wawancara eksklusif dengan Rini. Dalam wawancara itu, Rini berbicara tentang perjalanannya, bagaimana ia kembali ke dunia bisnis setelah melewati masa sulit. Namun, yang paling menusuk hati Rudy adalah ketika Rini berkata, kadang kita harus kehilangan seseorang untuk menyadari siapa diri kita sebenarnya. Dan aku bersyukur atas semua yang telah terjadi, karena itu membuatku menjadi lebih kuat. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk perasaan Rudy. Ia tahu, Rini tidak secara langsung menyebut namanya, tetapi ia yakin bahwa pernyataan itu ditujukan kepadanya. Wanita yang dulu ia sia-siakan kini telah menemukan kekuatannya sendiri, sementara ia masih terjebak dalam bayang-bayang penyesalan. Rudy mulai merasa jenuh dengan hidupnya. Bengkel tempatnya bekerja terasa membosankan, rumahnya semakin sepi, dan ibunya yang dulu selalu ikut campur kini justru bersikap biasa saja, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Suatu malam, Rudy duduk sendirian di kamar, menatap foto pernikahannya yang masih ia simpan diam-diam. Untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan karena kehilangan, tetapi karena sadar bahwa ia telah menghancurkan sesuatu yang seharusnya ia jaga dengan sepenuh hati. Tak ingin terus terpuruk, Rudy mulai mencoba mencari cara untuk menebus kesalahannya.
Ia tahu, mendapatkan kembali kepercayaan Rini bukanlah hal yang mudah, bahkan mungkin mustahil. Namun, ia juga sadar bahwa ia tidak bisa terus berdiam diri tanpa melakukan apapun. Ia harus berubah, bukan untuk mendapatkan Rini kembali, tetapi untuk membuktikan bahwa ia bukan lagi pria yang sama seperti dulu. Sementara itu, Rini tetap melangkah maju. Namun, tanpa ia sadari, takdir masih menyimpan sesuatu yang belum selesai antara dirinya dan Rudy. Karena meskipun ia telah menutup hatinya, kehidupan selalu memiliki cara untuk mempertemukan kembali mereka yang seharusnya belum benar-benar berakhir. Hari-hari Rudy kini dipenuhi oleh tekad untuk berubah. Ia sadar bahwa menyesali masa lalu tidak akan mengubah apapun, tetapi ia bisa memastikan bahwa dirinya tidak lagi menjadi pria yang lemah dan mudah dipengaruhi. Ia mulai belajar tentang bisnis, membaca buku, dan mengikuti seminar pengembangan diri. Ia ingin membuktikan bahwa ia bukan lagi lelaki yang dulu hanya hidup di bawah bayang-bayang keputusan ibunya. Sementara itu, Rini semakin sibuk dengan ekspansi perusahaannya. Ia tengah mempersiapkan proyek besar yang akan bekerja sama dengan berbagai perusahaan otomotif. Tanpa ia sadari, dunia bisnis yang kini ia geluti perlahan akan mempertemukannya kembali dengan masa lalunya. Namun, bagi Rini, tidak ada ruang untuk perasaan lama. Ia hanya fokus pada pertumbuhan perusahaannya dan masa depannya. Suatu hari, Rudy mendapat kesempatan bekerja di sebuah perusahaan otomotif ternama setelah mengikuti pelatihan teknisi profesional. Ia tak menyangka, dari seorang mekanik bengkel kecil, ia kini bisa bekerja di tempat yang lebih besar. Meski jalannya masih panjang, ia merasa ini adalah awal baru untuk hidupnya. Namun, ia belum tahu bahwa perusahaan ini akan membawanya kembali ke lingkaran kehidupan Rini. Sebulan kemudian, perusahaannya mengadakan pertemuan bisnis dengan mitra potensial. Saat ia membaca daftar nama peserta rapat, matanya membelalak saat melihat satu nama yang sangat familiar, Rini Anastasia. Jantungnya berdegup kencang. Ia tak pernah membayangkan bahwa perjalanannya akan membawanya kembali bertemu dengan wanita yang pernah ia sia-siakan. Ketika hari pertemuan tiba, Rudy berdiri di sudut ruangan, mengamati bagaimana Rini memasuki ruang konferensi dengan penuh percaya diri. Wanita itu mengenakan setelan elegan, auranya begitu kuat hingga membuat semua mata tertuju padanya. Bagi Rudy, pertemuan ini adalah kesempatan yang diberikan takdir untuk menebus kesalahannya. Namun, ia tahu bahwa Rini bukan lagi wanita yang mudah didekati. Saat rapat dimulai, Rini berbicara dengan lancar, membahas strategi bisnis dengan penuh keyakinan. Rudy hanya bisa terpaku, melihat bagaimana wanita itu telah berkembang jauh melebihi ekspektasinya. Ketika pertemuan berakhir, semua peserta mulai beranjak pergi, tetapi Rudy tetap berdiri di tempatnya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menyapa Rini. Namun, sebelum ia sempat melangkah, Rini sudah menatapnya lebih dulu. Tatapan mereka bertemu, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Tidak ada lagi kebingungan di mata Rini, hanya ketegasan dan sikap profesional. Ia lalu berjalan melewatinya begitu saja, tanpa sepatah kata pun. Seolah kehadiran Rudy di ruangan itu tidak berarti apa-apa baginya. Rudy mengepalkan tangannya. Ia tahu, luka yang telah ia buat terlalu dalam untuk sembuh dalam sekejap. Namun, ia tidak akan menyerah. Ia tidak lagi ingin kembali ke masa lalu, tetapi ia ingin membuktikan bahwa ia telah menjadi pria yang lebih baik. Jika takdir telah mempertemukan mereka lagi, mungkin ini adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan bahwa ia layak mendapatkan maaf, meskipun tidak lagi mendapatkan cinta yang sama. Sementara itu, di dalam mobilnya, Rini menarik napas dalam-dalam. Pertemuan tadi mengingatkannya pada banyak hal yang telah berusaha ia lupakan. Namun, ia tak akan membiarkan emosinya menguasai dirinya lagi. Rudy mungkin telah kembali ke jalannya sendiri, tetapi bagi Rini, hidupnya tetap harus terus maju, tanpa menoleh ke belakang. Namun, entah mengapa, ada bagian kecil di hatinya yang masih bergetar setelah melihatnya lagi.